Di sebuah desa kecil di pelosok Ciamis, suara ayam jantan dan gemericik air dari sungai kecil adalah alarm alami bagi warga. Di rumah panggung tua beratap seng, seorang gadis bernama Nurjanah menggenggam erat selembar brosur berisi informasi lowongan TKW ke Arab Saudi. Matanya berkaca-kaca, bukan karena gembira, tapi karena keputusan itu adalah jalan terakhir yang tersisa. Usianya baru 19 tahun, tapi beban hidup yang ia pikul membuatnya tampak lebih tua dari umur sebenarnya. Nurjanah sejak kecil telah kehilangan kasih ibu kandung yang meninggal saat melahirkannya. Ayahnya kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan dari desa tetangga, seorang wanita berwajah manis namun berhati dingin bernama Sumarni. Dari awal, Sumarni tak pernah menyukai Nurjanah. Baginya, anak tiri itu hanyalah beban tambahan yang harus segera diberdayakan. Perempuan harus bisa cari duit, jangan cuma bisa menangis, katanya suatu malam, saat Nurjanah menolak berhenti sekolah demi ikut membantu ke sawah. Hari-hari Nurjanah diisi oleh kerja tanpa henti. Memasak, mencuci, mengurus adik tiri yang manja, bahkan ikut mencangkul saat musim tanam. Setiap kali tubuhnya remuk oleh lelah, ia hanya bisa memeluk bantal usang sambil berdoa lirih. Mimpi untuk menjadi guru hanyalah angan-angan yang lambat laun mengabur. Ia bahkan sudah lupa kapan terakhir kali tertawa lepas. Hidupnya ibarat bayang-bayang yang tak punya cahaya sendiri. Suatu malam, ayahnya batuk darah. Klinik desa bilang itu TBC, tapi tak ada uang untuk beli obat. Sumarni tak tampak sedih. Justru di hari yang sama, ia sibuk menonton video TikTok tentang rumah-rumah mewah dan emas batangan. Kalau kamu ke Arab dan dapat majikan kaya, kita bisa hidup enak. Gak perlu kayak gini terus, katanya enteng sambil menggigit keripik. Kalimat itu menusuk. Di benak Nurjanah, antara menyelamatkan ayah dan memenuhi tuntutan ibu tiri, ia tahu salah satu harus dikorbankan, dan itu adalah dirinya sendiri. Malam sebelum keberangkatan, Nurjanah duduk di tepi pematang sawah, menatap langit penuh bintang. Ia menangis diam-diam, takut dianggap cengeng. Hanya angin malam yang tahu betapa hati gadis itu hancur. Ia menulis surat untuk ayahnya, lalu menyelipkannya di bawah bantal. Maafkan Janah, Yah. Kalau aku tak pulang-pulang, bukan karena lupa. Tapi mungkin karena tak bisa. Di pagi keberangkatan, Sumarni mendandani Nurjanah seperti boneka. Bedak tebal, baju menyolok, dan sepatu yang tak nyaman. Biar majikanmu nanti suka, katanya sambil menyisir rambut Nurjanah. Ayahnya hanya duduk di pojok rumah, wajahnya murung tapi bisu, seakan semua tenaga untuk bicara telah habis dikuras penyakit dan kesedihan. Tak ada peluk hangat, hanya senyum kecut yang dipaksakan. Nurjanah mencium tangannya, gemetar. Di bus menuju bandara, Nurjanah duduk di samping jendela, melihat perkampungan yang semakin jauh. Ia tahu, yang ia tinggalkan bukan sekadar tanah kelahiran, tapi juga seluruh kepolosannya. Ia menggenggam doa, berharap Tuhan tetap bersamanya meski ia akan menjejak tanah asing. Tapi jauh di lubuk hatinya, Nurjanah sadar, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia bukan lagi gadis desa biasa. Ia kini calon TKW, dan lebih dari itu, calon tumbal ambisi orang lain. Langit pagi Jakarta tampak sendu saat Nurjanah menjejakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta. Suasana ramai tak mampu mengusir sepi yang bersarang dalam dadanya. Bersama puluhan perempuan dari berbagai pelosok Nusantara, ia berdiri dalam antrean panjang, menanti giliran pengecekan dokumen. Wajah-wajah lelah itu menyimpan cerita masing-masing. Ada yang tampak tegar, ada yang menggigil ketakutan, dan Nurjanah berada di tengah-tengahnya. Bimbang, cemas, dan hampir putus asa. Di sudut ruang tunggu, telepon genggam Nurjanah bergetar. Sebuah panggilan video masuk dari ibu tirinya. Tanpa senyum, wajah Sumarni muncul di layar dengan latar belakang rumah yang dulu reot, kini mulai dibenahi. Ingat ya, di sana jangan baper. Laki-laki Arab itu royal. Kalau bisa, deketin yang kaya. Jangan pulang sebelum bawa uang banyak, ucapnya dengan nada sinis. Nurjanah terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat, dan untuk sesaat, ia nyaris melempar ponsel itu. Setelah panggilan ditutup, air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh juga. Ia merasa seperti boneka tanpa kendali. Di sekelilingnya, orang-orang berlalu lalang, tapi tidak ada satupun yang peduli pada gadis berkerudung polos itu yang kini memeluk lutut sendiri. Ia merogoh tas dan mengeluarkan buku kecil yang selalu dibawanya, buku doa warisan mendiang ibunya. Dengan suara bergetar, ia berbisik lirih memohon perlindungan. Bu, doakan anakmu tetap kuat. Sebelum naik pesawat,
Seorang petugas mendekat, membagikan boarding pass. Nurjanah meraihnya dengan tangan gemetar. Perjalanan menuju negeri asing tinggal hitungan menit. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu bangkit dari kursi. Dalam hati, ia bersumpah, apapun yang terjadi di sana, ia akan bertahan. Bukan untuk ibunya, bukan untuk uang, tapi agar dirinya tidak hancur oleh keputusan yang dipaksakan. Dalam antrean boarding, Nurjanah mendengar tawa dua perempuan di belakangnya membicarakan majikan muda dan kaya raya yang suka sama TKW cantik. Hatinya menciut. Ia takut. Takut dunia yang akan ia masuki bukanlah tempat bekerja yang bermartabat, melainkan jerat halus penuh jebakan. Namun tak ada jalan kembali. Tiket sudah di tangan, dan semua pintu rumah telah tertutup baginya. Saat pesawat mengudara, Nurjanah melihat dari balik jendela, lampu-lampu kota mengecil, menjadi titik-titik cahaya yang perlahan lenyap di telan awan malam. Ia tahu, semua kenangan di desa kini telah menjadi masa lalu yang tak bisa ia gapai lagi. Dalam perut pesawat yang menderu, Nurjanah memeluk jaket tipis dan menunduk. Isa kecil menyelinap di sela-sela dengung mesin. Seseorang dari barisan seberang menyodorkan tisu padanya, seorang TKW senior bernama Mbak Lisa. Wanita itu berkata, nangislah kalau perlu, tapi jangan lupa kuat lagi. Di Arab nanti, kita semua berdiri sendiri. Kalimat itu bagai cambuk. Nurjanah mengangguk lemah, lalu menyeka air matanya. Ia menatap ke depan, mencoba meyakinkan diri bahwa ia bukan korban, tapi pejuang. Dan di atas ketinggian ribuan meter itu, Nurjanah membisikkan janji kepada dirinya sendiri. Aku akan tetap jadi Nurjanah, bukan siapa-siapa yang kalian bentuk untuk ambisi kalian. Jika harus jatuh, biar aku yang memilih kapan dan bagaimana. Ia menggenggam kalimat itu erat-erat, menjadikannya pelindung terakhir sebelum mendarat di tanah yang asing, keras, dan penuh teka-teki. Langkah Nurjanah pertama kali menginjak lantai marmer rumah majikan terasa seperti memasuki dunia lain. Dinding tinggi berlapis emas, lampu kristal menggantung angkuh di langit-langit. Semua terlihat mewah, terlalu mewah bagi gadis desa yang tak pernah tahu rasanya tidur di kasur empuk. Seorang perempuan tua berjubah hitam membawanya masuk, lalu menunjuk kamar kecil di belakang dapur. Ini tempatmu. Kerja yang rajin. Jangan banyak tanya, katanya ketus. Hari-hari pertama penuh dengan kecanggungan. Nurjanah tak paham bahasa Arab, dan tubuhnya belum terbiasa dengan cuaca yang kering membakar kulit. Ia bekerja dari fajar hingga larut malam, membersihkan lantai, mencuci pakaian, dan menyiapkan makanan. Tidak jarang ia dimarahi hanya karena salah menyajikan teh atau keliru menata sandal sang majikan. Namun Nurjanah tetap diam, menelan semua perlakuan tanpa suara. Ia tahu, di negeri ini, suaranya tak punya arti. Namun, tak seperti majikan wanita yang sering bersikap kasar, lelaki tua yang menjadi kepala rumah justru memperlakukannya berbeda. Sheikh Mansur, duda kaya raya pemilik toko emas, berbicara padanya dengan nada lembut, bahkan sesekali menanyakan kabarnya. Pada awalnya, Nurjanah mengira itu hanyalah kesopanan biasa. Tapi perhatian itu semakin hari terasa ganjil. Tatapannya terlalu lama, senyumnya terlalu hangat, dan perlakuannya terlalu istimewa. Suatu sore, saat hujan turun tipis dan langit riad berwarna kelabu, Nurjanah dipanggil ke ruang kerja pribadi Sheikh Mansur. Ia gemetar, tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang ia temukan bukan perintah atau teguran, melainkan hadiah, sepasang sepatu kulit, parfum mahal, dan tas tangan bermerek. Untukmu, ucapnya sambil tersenyum. Kau pekerja yang baik. Nurjanah menelan ludah, bingung harus merasa senang atau takut. Tak ada majikan sebelumnya yang memperlakukan pembantu seperti tamu kehormatan. Malam-malam berikutnya, Nurjanah tak lagi tidur nyenyak. Ia resah. Wajah lelaki tua itu selalu hadir dalam pikirannya, bukan karena suka, tapi karena curiga. Ia merasa seperti dikelilingi benang halus yang siap menjerat kapan saja. Di dapur, ia mendengar bisik-bisik para pembantu lain, membicarakan TKW yang naik kasta karena mendekat ke majikan. Nurjanah diam, tapi hatinya berdegup kencang. Apakah dirinya sedang didorong menuju arah itu? Sheikh Mansur semakin sering memanggilnya secara pribadi. Kadang hanya untuk menemaninya minum teh atau mendengarkan musik Arab klasik. Suatu hari, ia berkata, kau tidak cocok jadi pembantu. Aku bisa buat hidupmu lebih mudah. Hanya jika kau bersedia. Kalimat itu menggantung di udara, tajam dan dingin. Nurjanah menunduk,
Jari-jarinya mengepal di balik gamis. Ia paham sepenuhnya arah pembicaraan itu. Dalam kebingungan yang memuncak, ia mencoba menelepon rumah, berharap mendapat dorongan moral. Tapi suara di seberang hanya terdengar satu. Duitnya kapan dikirim? Ada tetangga beli kulkas baru. Masa kita kalah? Seketika Nurjanah merasa dunia membenamkannya ke dalam lumpur. Tak ada yang peduli akan keadaannya. Yang mereka inginkan hanya hasil, bukan kabarnya. Dan disitulah, di negeri asing yang tak mengenal belas kasih, Nurjanah mulai goyah. Dihadapkan pada pilihan antara kehormatan atau kebutuhan. Antara hidup yang lurus tapi penuh luka, atau jalan bengkok yang berhiaskan kemewahan semu. Dalam diam, Nurjanah bertanya pada langit gurun, apakah harga diri perempuan semurah itu di mata dunia? Tapi langit tetap bungkam, hanya angin padang pasir yang menjawab dengan bisikan getir. Hari itu, Sheikh Mansur kembali memanggil Nurjanah ke ruang tamu yang sunyi dan megah. Kali ini, ia duduk lebih dekat dari biasanya, menatap Nurjanah dengan sorot mata yang tak lagi bisa ditafsirkan sebagai sekadar kebaikan. Di meja, tergeletak sebuah amplop tebal berisi rial yang jumlahnya membuat dada Nurjanah nyaris berhenti berdetak. Dengan tenang, pria itu berkata, jika kau bersedia menjadi wanita simpananku, aku akan memberimu 100 juta rupiah per bulan. Rumah, pakaian, dan kenyamanan akan menjadi milikmu. Kau tidak akan lagi mencuci piring atau menyapu debu. Suara Sheikh terdengar seperti rayuan iblis dalam balutan kelembutan. Nurjanah membeku. Matanya menatap uang itu, tapi pikirannya melayang jauh ke Ciamis. Ia terbayang wajah ayah yang makin kurus, suara batuk berdahak yang tak kunjung sembuh, serta ibu tiri yang terus menagih kiriman dengan alasan-alasan tak masuk akal. Ia ingat betul pesan terakhir Sumarni sebelum berangkat, kalau bisa lebih dari pembantu, kenapa tidak? Kini, tawaran itu benar-benar nyata di hadapannya. Bukan lagi imajinasi. Bukan sekadar ancaman. Malam itu, Nurjanah tidak tidur. Ia duduk di lantai kamar sempitnya, memeluk lutut, menggigil meski suhu ruangan hangat. Seolah ada dua sosok dalam dirinya yang saling bertarung. Satu memeluk sisa-sisa harga diri, yang lain menjinjing beban kenyataan. Apakah menjaga kehormatan berarti membiarkan ayah mati pelan-pelan? Pertanyaan itu menggema di dadanya, membuatnya merasa hina hanya karena mempertimbangkannya. Tapi dunia yang ia pijak ini bukan tempat bagi mereka yang hanya hidup dengan prinsip. Pagi harinya, Nurjanah berjalan seperti mayat hidup. Langkahnya lemas, matanya sembab. Ia menyapu halaman depan rumah majikan dengan tangan gemetar. Setiap sudut rumah terasa seperti sedang menertawakannya. Di sudut taman, ia melihat majikan wanitanya, sosok dingin yang pernah berkata, kau takkan bertahan lama jika cuma mengandalkan kerja kasar. Seketika, hati Nurjanah digerogoti perasaan kalah. Bukan karena ia lemah, tapi karena seluruh sistem telah dikondisikan agar perempuan seperti dirinya menyerah. Sore harinya, dengan tangan yang masih gemetar, ia kembali ke ruang tamu. Sheikh Mansur menatapnya tenang, seolah tahu jawabannya. Nurjanah tak mengucap sepatah kata pun. Ia hanya duduk diam, dan membiarkan amplop itu digeser ke arahnya. Tidak ada kontrak tertulis, tapi keduanya tahu, sebuah kesepakatan kelam telah terjadi. Dan sejak detik itu, hidup Nurjanah berubah total. Ia tak lagi tidur di kamar belakang. Kini, ia menempati kamar tamu yang mewah dengan tempat tidur besar, kamar mandi pribadi, dan lemari penuh pakaian baru. Namun setiap malam, saat lampu padam, ia menatap langit-langit kamar dengan dada sesak. Uang mengalir deras ke Indonesia. Rumah Sumarni direnovasi, ayahnya dibawa ke rumah sakit. Tapi hati Nurjanah hancur, retak dalam keheningan yang tak bisa dibagikan kepada siapapun. Ironisnya, semakin banyak uang ia kirim, semakin tinggi tuntutan dari rumah. Kulkas 2 pintu dong, biar kayak orang kaya. Tetangga pasang AC, masa kita kalah? Begitu isi pesan dari Sumarni. Tak ada ucapan terima kasih. Tak ada tanya kabar. Nurjanah pun menyadari, ia bukan lagi anak dalam pandangan mereka. Ia adalah mesin penghasil uang, alat pemuas keinginan duniawi yang tak pernah kenyang. Di antara gemerlap kemewahan yang semu, Nurjanah hidup seperti boneka mahal yang dikurung dalam sangkar emas. Ia punya segala yang diimpikan orang miskin, uang, perhiasan, kamar ber-AC, tapi tak memiliki yang paling ia butuhkan, kebebasan dan ketenangan jiwa. Dan di malam keempat, untuk pertama kalinya sejak menjadi simpanan, Nurjanah berdiri di depan cermin dan membisikkan, apa aku masih pantas disebut manusia?
Waktu terus berjalan, dan Nurjanah bukan lagi gadis desa yang kikuk. Kini ia tampil anggun dalam balutan gamis mahal, wajahnya dihiasi make up tipis, rambut disisir rapi oleh pelayan pribadi. Namun, di balik kilaunya, Nurjanah merasa seperti mayat hidup yang dipoles cantik. Ia berjalan dengan tubuh tegak, tapi jiwanya membungkuk, tertindih beban yang tak pernah ia bayangkan saat meninggalkan Ciamis. Hubungan antara dirinya dan Sheikh Mansur kini sudah menjadi rahasia umum dalam rumah besar itu. Para pelayan menunduk saat melewatinya, tapi di balik senyum mereka, Nurjanah tahu ada cibiran dan bisik-bisik. Ia telah berubah status, bukan lagi pembantu, tapi juga bukan istri. Ia seperti bayangan yang bergantung di dinding kekuasaan sang majikan, dipelihara, dihiasi, namun tak pernah diakui. Suatu malam, saat angin padang pasir menyapu jendela, Nurjanah menatap jam dinding sambil memeluk lutut. Di luar kamar, denting piano terdengar pelan, dimainkan oleh Sheikh di ruang bawah. Ada melodi sendu yang tak pernah selesai, seolah mencerminkan hati Nurjanah yang patah tapi dipaksa tetap utuh. Ia tak menangis lagi, karena air matanya sudah mengering sejak ia menyadari bahwa keputusannya bukan lagi bisa ditarik mundur. Dalam keheningan, ponselnya bergetar. Sumarni mengirim pesan suara berisi ocehan riang, memamerkan motor baru yang dibeli dari uang kiriman Nurjanah. Alhamdulillah ya, semua jadi lebih enak sekarang. Tinggal beli tanah di belakang rumah, biar makin luas. Bisa, kan, Janah? Suara itu menusuk lebih dalam dari belati. Bukan hanya karena tuntutannya, tapi karena tak ada satupun kalimat yang bertanya, apa kamu bahagia di sana? Malam itu juga, Nurjanah menatap pantulan wajahnya di cermin besar. Ia memandangi mata sendiri, mata yang dulu bersinar karena mimpi, kini keruh oleh kenyataan. Kapan aku menjual diriku? Saat menerima amplop itu? Atau saat diam dan membiarkan semua terjadi? Pikirnya. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali salat dengan khusyuk. Kapan terakhir kali tersenyum karena benar-benar bahagia. Semuanya terasa asing, seolah hidupnya kini adalah milik orang lain. Keesokan harinya, Sheikh mengajaknya makan malam di rooftop hotel mewah di Jeddah. Laut merah membentang di kejauhan, dan bintang bertaburan di langit. Di meja penuh lilin dan makanan mahal itu, sang majikan berkata, aku bisa buatmu tinggal di sini selamanya. Tak perlu pulang, tak perlu kembali ke hidupmu yang sempit itu. Nurjanah hanya menunduk, hatinya berkecamuk. Ia tahu, ini bukan tawaran, tapi perjanjian tanpa celah, kontrak tak tertulis yang akan menguburnya dalam glamor dan kesepian. Dalam perjalanan pulang, mobil mereka melaju pelan menyusuri jalanan Riyadh yang tenang. Sheikh memegang tangannya, dan untuk pertama kalinya, Nurjanah tidak menariknya. Bukan karena cinta, bukan pula karena pasrah, tapi karena hatinya sudah mati rasa. Ia telah berdamai dengan dosa, bukan karena menerima, tapi karena lelah melawan. Ia tahu, ia telah menjual sebagian jiwanya. Tapi lebih dari itu, ia tahu ia sedang mencoba menyelamatkan yang tersisa. Malam itu, sebelum tidur, Nurjanah menulis di buku doanya yang sudah mulai lusuh, Ya Allah, aku sudah terlalu jauh dari cahaya MU. Tapi jika suatu hari engkau izinkan aku pulang, bimbinglah aku untuk kembali jadi manusia, bukan boneka berhiaskan dosa. Lalu ia menutup mata, bukan untuk tidur, tapi untuk melupakan bahwa pagi akan membawa siklus yang sama, senyum palsu, peran murahan, dan kenyataan pahit yang tak bisa ia tolak lagi. Tiap awal bulan, Nurjanah duduk di depan laptop kecil pemberian Sheikh Mansur, mentransfer sejumlah uang ke rekening ibu tirinya di Ciamis. Jumlahnya tak pernah sedikit, 100 juta rupiah, kadang lebih. Tangannya gemetar saat menekan tombol kirim, karena setiap angka yang berpindah bukan sekadar uang, tapi juga serpihan harga diri yang ia tukar dengan kesunyian yang menggigit jiwa. Setelah transaksi selesai, ia akan menutup laptop pelan, seolah ingin mengubur rasa bersalah bersama layar yang padam. Di tanah air, rumah tua keluarga Nurjanah telah berubah total. Temboknya kini berdiri kokoh dengan cat putih mengilap, pagar besi tinggi, dan sebuah mobil SUV terparkir di halaman depan. Sumarni kerap mengunggah foto-foto rumah itu ke media sosial, lengkap dengan keterangan, berkah dari anak yang berjuang di luar negeri. Tak seorang pun tahu bahwa rumah megah itu dibangun di atas tangis yang tak pernah terdengar. Yang mereka lihat hanya kemilau hasil, bukan jerit proses. Ayah Nurjanah, yang dulu ringkih dan kerap terbatuk-batuk, kini lebih sering duduk diam di teras, memandang jalan dengan tatapan kosong. Ia tahu dari mata anaknya di layar panggilan video, bahwa ada sesuatu yang hilang. Tapi tiap kali hendak bertanya,
suara Sumarni memotong lebih dulu. Jangan ganggu anak. Dia sibuk cari uang, bukan curhat. Maka ayahnya pun hanya bisa menunduk, menyimpan tanya dalam hati yang tak berani bersuara. Suatu malam, Nurjanah mendapat kiriman video dari sepupunya, rekaman pesta ulang tahun adik tirinya di rumah baru. Ada badut, kue besar, bahkan penyanyi dangdut lokal. Di tengah keramaian itu, Sumarni tampak sumringah, tertawa sambil berkata kepada tamu, "Berkat anak sulung saya yang di Arab. Rezekinya luar biasa." Nurjanah menggigit bibir hingga berdarah, bukan karena bangga, melainkan karena sadar, dirinya kini hanya simbol kesuksesan yang dimanfaatkan tanpa rasa. Setelah itu, pesan-pesan dari Indonesia semakin sering datang. "Janah, bisa tambah sedikit? Mau beli lahan sebelah rumah." Lalu, "Janah, harga kulkas 4 pintu udah turun, bagus buat di rumah kita." Tidak pernah ada kalimat, "Apa kamu sehat?" atau "Bagaimana hatimu?" Nurjanah menjadi semacam ban berjalan, yang terus disedot hingga kering. Ia ingin berteriak, tapi siapa yang mau mendengar? Ia ingin berhenti, tapi siapa yang akan peduli? Nurjanah mencoba mencari pelarian. Ia ikut kelas menjahit di akhir pekan, menulis puisi di buku harian, bahkan sempat mengirim surat ke komunitas TKW yang aktif mendampingi korban eksploitasi. Namun, semuanya berujung buntu. Tak ada keberanian untuk benar-benar kabur. Ia terlalu terjerat. Bukan hanya oleh uang, tapi oleh rasa bersalah yang dikemas rapi oleh tuntutan keluarga. Ia merasa tak lagi punya pilihan. Dalam mimpinya malam itu, Nurjanah melihat ibunya, almarhumah perempuan yang tak sempat ia kenal. Sang ibu tersenyum dari kejauhan, tapi tak mendekat. Nurjanah mengejarnya, namun langkahnya terasa berat, seolah diikat oleh rantai tak kasat mata. Saat ia terbangun, bantalnya basah oleh air mata. Ia meraih buku doanya, mencium sampul lusuhnya, dan berbisik lirih, "Bu, apakah engkau bangga pada anakmu? Atau justru menangis melihatku seperti ini?" Dan ketika matahari pagi menyelinap masuk lewat celah tirai, Nurjanah kembali menatap laptopnya. Angka-angka rupiah terpampang jelas. Ia menarik napas panjang, lalu bersiap mengirimkan uang yang diminta. Tapi sebelum itu, ia mengetik satu pesan pendek ke ponsel ibu tirinya. "Kalau suatu hari aku pulang tanpa uang, apakah kalian masih akan menerimaku?" Ia tahu tak akan ada jawaban. Tapi untuk pertama kalinya, Nurjanah tak lagi menunggu. Tubuh Nurjanah kian hari kian melemah. Nafasnya pendek, kepalanya sering pusing, dan mual menyerangnya tanpa aba-aba. Awalnya ia mengira itu akibat stres dan kurang tidur, tapi ketika mendapati darah menggumpal di spray tempat tidurnya suatu pagi, tubuhnya gemetar hebat. Panik, ia mencoba berdiri tapi pandangannya berputar. Tubuhnya jatuh ke lantai marmer dingin, dan pelayan rumah menemukannya dalam kondisi setengah sadar. Sheikh Mansur memanggil dokter pribadi ke rumah. Dalam bahasa Arab yang terbata-bata, dokter itu menjelaskan bahwa Nurjanah mengalami keguguran. Janin yang tumbuh di rahimnya tak mampu bertahan karena kondisi tubuhnya yang terlalu lelah dan stres berkepanjangan. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari badai. Nurjanah bahkan tak tahu dirinya sedang mengandung. Ia tak siap, tak mengira, dan kini semuanya telah terlepas begitu saja, tak bersisa. Setelah kabar itu, Nurjanah dikurung dalam kamar mewahnya. Ia tidak diperbolehkan keluar. Sheikh tak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya meninggalkan sekotak perhiasan mahal di meja nakas, seolah ingin menebus rasa bersalah dengan kilau emas. Namun di mata Nurjanah, semua itu tampak menjijikan. Ia memandang kotak itu seperti melihat liang kubur, tak ada kehidupan, hanya kematian yang dibungkus kemewahan palsu. Malam hari, ia mengurung diri dalam gelap. Bantalnya basah oleh air mata, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena trauma yang menancap hingga ke sumsum. Ia merasa najis, kotor, seperti telah kehilangan kendali atas tubuh dan masa depannya sendiri. Untuk pertama kali sejak menerima tawaran terkutuk itu, ia benar-benar merasa menyesal. Tapi penyesalan itu datang terlambat, seperti luka yang baru terasa perih setelah darahnya berhenti mengalir. Keesokan harinya, ia membuka ponsel dan kembali mendapati pesan dari Sumarni. "Janah, transfernya belum masuk. Ada tagihan renovasi dapur. Jangan lama-lama." Tanpa tahu, tanpa peduli, tanpa tanya kabar. Nurjanah memandangi pesan itu lama sekali, sebelum akhirnya membalas dengan satu kata, "Nanti." Hanya itu. Tak ada penjelasan. Tak ada keluhan.
Karena ia tahu, bahkan jika ia mengaku baru kehilangan calon bayi, suara dari seberang tetap akan berkata, terus hubungannya sama transferan apa? Hari-hari setelah keguguran dilalui Nurjanah dalam senyap. Ia tak menyentuh makanan, tak menyapa siapapun. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan matanya kosong. Ia ingin pulang, tapi bayangan rumah yang dulu hangat kini hanya menyimpan wajah ibu tiri yang rakus dan ayah yang tak lagi punya kekuatan untuk melindunginya. Bahkan tempat asalnya kini terasa lebih asing daripada negeri yang telah mencabik-cabik kehormatannya. Dalam diamnya, Nurjanah menuliskan satu surat di buku doanya, aku telah mengorbankan terlalu banyak untuk mereka yang bahkan tak mau tahu kalau aku berdarah. Jika kelak aku mati, biarlah tidak ada yang mengakuiku. Tapi sebelum itu terjadi, izinkan aku meraih kembali kendaliku. Surat itu tidak dikirim, hanya disimpan. Tapi itu adalah momen pertama sejak lama di mana Nurjanah mulai berbicara pada dirinya sendiri, bukan lagi untuk bertahan, tapi untuk bangkit. Dan pada suatu pagi, saat matahari Riyadh menyelinap melalui tirai jendela, Nurjanah berdiri di depan cermin dengan luka yang belum kering di tubuh dan hati. Tapi kali ini, ada seberkas cahaya kecil dalam tatapannya. Belum cukup untuk menghapus luka, tapi cukup untuk menyadarkannya bahwa diam tak akan menyelamatkan apapun. Ia menggenggam sisa kekuatannya dan bersumpah, ini bukan akhir. Ia akan mencari jalan keluar, dengan cara apapun. Pagi itu, Nurjanah menatap langit Riyadh dari balik jendela kamar, dan untuk pertama kalinya ia merasa muak dengan langit biru yang selalu tampak tenang, seolah mengejek kekacauan dalam dirinya. Tubuhnya masih lemah, bekas keguguran belum sepenuhnya pulih, tapi ada nyala baru dalam sorot matanya. Ia lelah menjadi boneka. Ia muak diperlakukan seperti barang yang bisa dibeli, digunakan, lalu dibungkus dengan hadiah agar tetap diam. Maka pagi itu, ia mengambil keputusan yang telah terlalu lama ditunda. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi nomor darurat KBRI yang pernah ia simpan diam-diam. Suaranya lirih saat menjelaskan keadaannya, nyaris tak terdengar oleh petugas di seberang. Tapi cukup untuk membuat mereka sigap. Mereka menanyakan alamat, kondisi fisik, serta kesiapan mental. Nurjanah menjawab perlahan, saya siap keluar dari neraka ini. Kalimat itu mengalir bersama air mata yang tak bisa ia bendung. Tapi untuk pertama kalinya, tangis itu adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. 2 hari kemudian, saat Sheikh Mansur pergi ke Dubai untuk urusan bisnis, Nurjanah memanfaatkan kesempatan itu. Ia membawa satu tas kecil, hanya berisi pakaian sederhana dan buku doa lusuh yang telah menemaninya sejak hari pertama di tanah Arab. Ia meninggalkan semua perhiasan, uang, dan barang mahal lainnya. Baginya, semuanya adalah simbol perbudakan yang dibungkus kemewahan. Ia tak mau membawa serpihan luka itu kembali. Dengan panduan dari petugas KBRI, ia naik taksi menuju shelter perlindungan WNI. Sepanjang perjalanan, ia memeluk tasnya seperti menyelamatkan sisa-sisa harga diri yang nyaris terkubur. Supir taksi berkali-kali melirik lewat kaca spion, mungkin heran melihat seorang perempuan berpakaian mewah tapi duduk membisu dengan mata sembab. Nurjanah tak peduli. Ia sedang menyelamatkan dirinya sendiri, dan itu satu-satunya hal yang berarti saat ini. Di shelter, Nurjanah disambut hangat oleh petugas perempuan dan beberapa TKW lain yang mengalami nasib serupa. Di balik senyum lelah mereka, ada luka yang saling memahami. Mereka tidak bertanya terlalu banyak, hanya memeluk Nurjanah dengan tulus, pelukan yang tak pernah ia terima sejak meninggalkan Indonesia. Di tempat itu, ia merasa untuk pertama kali sejak lama, tidak sendirian. Hari-hari di shelter tak mudah. Meski jauh dari tekanan majikan, rasa bersalah dan trauma masih menghantui. Tapi kini, Nurjanah diberi ruang untuk bicara, untuk mengeluarkan semua sesak yang selama ini ditahan. Ia mulai ikut program konseling, belajar menjahit, dan menulis kisahnya di kertas-kertas kosong yang ia kumpulkan dalam map. Tulisan itu bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia pernah jatuh sedalam itu dan memutuskan bangkit. Setiap malam, ia duduk di sudut kamar shelter dan membisikkan doa sambil menatap langit Arab yang sama, tapi dengan pandangan berbeda. Ia tahu hidupnya tak akan kembali seperti dulu, dan bekas luka itu mungkin akan terus menempel. Tapi kini ia punya kendali. Ia bukan lagi korban yang pasrah. Ia bukan lagi anak sulung yang bisa diminta apa saja. Ia adalah Nurjanah, seorang perempuan yang pernah dijual oleh orang yang seharusnya melindungi, tapi memilih untuk tidak terus dikorbankan. Dan di antara isak tangis, tawa ringan sesama penghuni shelter, serta doa-doa yang ia panjatkan dengan hati penuh luka, Nurjanah perlahan mulai mengenali kembali dirinya sendiri. Bukan gadis desa yang lugu,
Bukan wanita simpanan yang dibungkam oleh emas, tapi jiwa yang kembali belajar berdiri. Ia tahu jalan pulangnya masih panjang, tapi kali ini, ia tak akan menunduk. Ia akan pulang bukan hanya dengan kaki yang kuat, tapi juga hati yang tak bisa lagi diinjak. 3 bulan setelah tinggal di shelter, Nurjana akhirnya dipulangkan ke Indonesia melalui program repatriasi KBRI. Pesawat yang membawanya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta saat fajar menyingsing. Dengan langkah pelan, ia menyusuri lorong bandara yang sepi, hanya membawa satu koper kecil dan ransel lusuh. Tak ada karangan bunga, tak ada pelukan hangat, hanya dinginnya udara pagi dan tatapan kosong dari penumpang lain yang lalu lalang. Saat sampai di Ciamis, hujan turun deras. Sopir travel yang ditumpanginya berhenti di depan rumah mewah berwarna putih dengan pagar besi tinggi. Rumah yang ia bangun dari luka, rumah yang tak pernah benar-benar jadi tempat pulang. Nurjana berdiri lama di depan gerbang, ragu mengetuk bel. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena takut pada sambutan yang akan ia terima. Ia tidak membawa uang. Tidak membawa emas. Ia hanya membawa dirinya sendiri yang hampir hancur. Pintu dibuka oleh adik tirinya, yang kini remaja dengan ponsel mahal di tangan dan wajah tanpa ekspresi. "Oh, kakak udah pulang?" ucapnya datar, sebelum berbalik masuk tanpa memberi jalan. Nurjana terpaku. Ia masuk perlahan, dan mendapati Sumarni duduk di ruang tamu, sibuk menggulung rambut dengan alat catok sambil menonton sinetron. "Kok gak bilang mau pulang?" "Gak bawa apa-apa, ya?" tanyanya dengan nada setengah kecewa, setengah menyindir. Tak ada pelukan. Tak ada rasa haru. Hanya tuntutan yang tidak lagi bisa ia penuhi. Nurjana mencoba tersenyum. Ia menceritakan bahwa ia sakit, keguguran, dan dipulangkan karena sudah tidak sanggup lagi bekerja. Tapi wajah Sumarni tetap datar. "Terus sekarang kamu mau tinggal di sini? Kamu kan udah biasa hidup enak, masa mau numpang di rumah orang?" Ucapan itu seperti cambuk. Rumah yang berdiri dari keringat dan air matanya kini menganggapnya tamu tak diundang. Ayahnya hanya mengintip dari balik pintu kamar, terlalu lemah untuk bicara, terlalu takut untuk membela. Malam pertama di rumah sendiri terasa lebih dingin dari malam-malam di Riyadh. Nurjana tidur di kamar kecil yang dulu dipakai menyimpan barang-barang tak terpakai. Tanpa kasur empuk, tanpa pendingin udara, hanya dinding lembab dan tikar tipis. Ia memandangi langit-langit yang retak sambil membatin. Inikah ganjaran pulang tanpa membawa harta? Tanpa mahkota dan kilau emas? Ia menarik selimut compang-camping dan menutup matanya, berharap pagi datang cepat, meski tahu pagi pun tak menjanjikan hangat. Keesokan harinya, kabar kepulangan Nurjana tersebar di kampung. Namun bukan simpati yang ia terima, melainkan bisik-bisik tajam. Katanya dipelihara orang kaya di Arab, tapi pulang bawa tangan kosong? Mana perhiasan, mana uang? Jangan-jangan diusir karena kelakuan. Lidah-lidah yang tak tahu kisahnya menguliti nama baiknya tanpa ampun. Nurjana berjalan menunduk saat ke warung, seolah tanah pun enggan menyambut langkahnya. Dalam kesepian yang menggerogoti, Nurjana kembali menulis. Ia menumpahkan semuanya dalam lembaran-lembaran kertas bekas, rasa ditolak, rasa dikhianati, rasa kehilangan jati diri. Ia tahu dunia tidak akan berubah hanya karena ia menangis, tapi ia juga tahu bahwa diam hanya akan membuat lukanya bernanah. Di tengah desakan hidup, ia mulai menjahit kembali. Bukan hanya kain, tapi juga harapan. Dan di suatu sore, di beranda rumah itu, yang dulu dibangun dengan darah dan air matanya, Nurjana duduk sendiri, menatap langit senja yang muram. Ia tak lagi berharap pada orang-orang yang tak pernah peduli. Ia tahu, jika ingin hidup, ia harus mulai dari nol. Tanpa bantuan. Tanpa pamrih. Ia telah pulang, bukan dengan kemenangan, tapi dengan keberanian untuk bertahan. Dan kadang, itu jauh lebih berharga daripada mahkota apapun. Hari-hari berlalu, dan Nurjana tak lagi menunggu kasih dari mereka yang hanya tahu menuntut. Ia menjahit untuk tetangga, menjual hasil karyanya secara online dengan bantuan seorang guru mengaji di kampung yang diam-diam peduli padanya. Tak besar, tapi cukup untuk membeli makan dan membayar kebutuhan dasar. Di ruang sunyi itu, ia mulai menata ulang serpihan hidupnya, bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan luka yang terlalu dalam. Sumarni masih tinggal di rumah besar itu, masih menuntut, masih berkoar soal pengorbanannya membesarkan anak orang. Tapi Nurjana sudah tak tersulut. Ia memilih diam, bukan karena kalah, melainkan karena tahu, dendam hanya akan mengikatnya pada masa lalu yang menyakitkan. Ia tak lagi ingin hidup untuk menyindir siapapun.
Ia ingin bebas, dan satu-satunya cara untuk bebas adalah dengan melepaskan amarah yang dulu membuatnya sesak napas setiap malam. Suatu sore, ketika Nurjana hendak pergi mengantar pesanan jahit ke pasar, Sumarni mendatanginya dengan wajah masam. "Janah, bantuin tebus utang, ya. Rumah mau disita. Dulu kan kamu bangun rumah ini. Masa ya kamu tega?" Kalimat itu seperti pisau tumpul yang menusuk lambat. Tapi Nurjana hanya menatapnya sejenak, lalu menjawab pelan, "Dulu aku rela berdarah untuk rumah ini. Sekarang, aku bahkan tak punya tempat di dalamnya. Jadi maaf, aku hanya bisa bantu mendoakan." Sumarni tak berkata apa-apa. Mungkin tak mengerti, atau terlalu terkejut melihat Nurjana yang tak lagi bisa dikendalikan. Di belakang mereka, ayah Nurjana terbatuk-batuk lemah. Nurjana menghampiri perlahan, menyentuh bahunya, dan berkata, "Pak, kalau Bapak mau ikut tinggal di kontrakan kecilku, ayo. Tapi di sana kita hidup seadanya. Gak ada mewah, gak ada pura-pura." Laki-laki tua itu menatap anak perempuannya dengan mata berkaca, lalu mengangguk lirih. Malam itu, ayahnya dibawa ke rumah kontrakan sederhana tempat Nurjana tinggal. Ia menyeduh teh hangat dan menyuapi sang ayah pelan. Di ruang sempit dengan lampu temaram itu, tak ada emas, tak ada permintaan, tak ada kebohongan. Hanya dua manusia yang mencoba memulai ulang. Dan saat ayahnya terlelap, Nurjana menatap langit-langit dan berbisik pada dirinya sendiri. "Akhirnya, aku pulang. Bukan ke rumah, tapi ke hati yang bisa merasa." Beberapa waktu kemudian, rumah megah yang dulu dibanggakan Sumarni benar-benar dijual untuk menutup hutang. Sumarni pindah ke rumah sewaan kecil, dan hidupnya jauh dari hingar-bingar. Tak ada lagi status untuk dipamerkan. Tak ada lagi transfer dari negeri asing. Ia sering terlihat duduk termenung di depan warung, seperti orang yang kehilangan arah. Tapi Nurjana tak pernah datang menyindir, tak pernah datang menagih. Ia telah selesai dengan bab itu. Di kontrakan sederhana, Nurjana membuka kelas menjahit kecil-kecilan untuk gadis-gadis muda di kampung. Ia mengajarkan lebih dari sekadar teknik menjahit. Ia mengajarkan keberanian memilih hidup yang jujur. Ketika ditanya, "Kenapa Mbak Nurjana mau ngajari kami gratis?" Ia hanya tersenyum dan menjawab, "Karena dulu aku pernah merasa hancur karena tak ada yang peduli. Aku gak mau ada yang merasa sendiri seperti itu lagi." Dan pada suatu pagi yang damai, saat sinar mentari menembus jendela kayu kontrakannya, Nurjana menatap cermin dengan senyum tipis. Wajahnya tak lagi muda, tapi matanya penuh cahaya. Tak ada lagi beban, tak ada lagi dendam. Ia telah membakar semua luka, bukan dengan amarah, tapi dengan keteguhan untuk tak mengulangnya. Dendam itu telah padam, dan dari abunya, berdirilah Nurjana yang baru, lebih kuat, lebih utuh, lebih hidup.